Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah review dari jurnal yang berjudul Variability Effect of the Drag and Inertia Coefficient on the Morrison Wave Force acting on a fixed vertical cylinder in irregular wave. Dari nama anggota kelompok kami, pertama ada Ezra Sulumatius 1418110, Muhammad Wahyu Ridwan 141811025, Roni Aprianto 141811029, dan Zulfikar Ali Gofar 141811032. Baik, kita masuk ke abstrak dari jurnal ini. Jadi jurnal ini membahas pengaruh koefisien drag dan inersia yang digunakan dalam persamaan Morrison, seperti yang diprediksi oleh beberapa pendekatan kalibrasi pada gaya induksi gelombang jangka pendek yang bekerja pada silinder vertikal tetap. 4 tes gelombang tidak teratur yang dipublikasikan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini semuanya sangat dimengerti oleh manusia. Pendekatan puncak dan palung rata-rata diterapkan untuk mendeteksi ketinggian gelombang yang signifikan dan periode puncak berdasarkan ketinggian gelombang. Teori gelombang acak linear diadopsi karena merupakan teori yang paling tepat untuk memperkirakan secara numerik kinetika air di perairan kolam. Pendekatan kalibrasi yang dianggap untuk menyelidiki hambatan konstan dan koefisien inersia adalah kode terkecil yang sesuai dengan gaya, kode terkecil yang sesuai dengan spektrum gaya, metode momen konvensional, dan metode momen yang berbeda. Variabilitas koefisien kemudian diperiksa dengan mengadopsi metode gelombang Hamilton atau WBW. Dan setelah itu, gaya gelombang Morrison diperkirakan dan dibandingkan dengan percobaan dan proyeksi. Probabilitas terlapainya nilai gaya gelombang ekstrem diestimasi untuk setiap penelitian secara individual untuk mendapatkan gambaran umum yang lebih komprehensif tentang masalah tersebut. Sebagian besar hasil menunjukkan kesepakatan yang baik antara gaya yang diprediksi dan gaya individual. Namun, probabilitas terlapainya gaya gelombang ekstrem yang diperoleh gelombang bertemu dengan baik dengan gaya ekstrem percobaan. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan saudara. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Adapun latar belakang, sebagai besar struktur pendukung terapung turbin angin lepas pantai, itu OWT, terdiri dari beberapa silinder, baik satu silinder vertikal maupun sejumlah silinder yang saling terhubung membentuk rangka. Prediksi akurat dari beban gelombang yang bekerja pada struktur tersebut memiliki peran yang penting. Morrison telah memperkenalkan metode yang paling sederhana, paling efisien, dan banyak digunakan untuk memprediksi gaya gelombang pada silinder vertikal terendam dengan diameter kurang dari setengah panjang gelombang. Adapun untuk tujuannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh koefisien hambatan dan inersia yang digunakan dalam persamaan Morrison, seperti yang diprediksi oleh beberapa pendekatan kalibrasi pada gaya induksi gelombang jangka pendek yang bekerja pada silinder vertikal tetap. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Eka. Kemudian selanjutnya ada metode. Dan metode ini akan disampaikan oleh saudara Aldi. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode momen. Metode momen cocok untuk kasus ketika ada fase bergeser antara gaya terukur
dan kinematika partikel air terukur, yaitu ketika ada jarak antara lokasi probe gelombang dan transducer yang mengukur gaya. Ada dua pendekatan yang dipertimbangkan dalam metode ini, yaitu metode momen konvensional dan metode momen urutan yang lebih rendah. Yang kedua, yaitu metode gelombang demi gelombang atau WBW. Dari namanya, metode gelombang demi gelombang didasarkan pada penggabungan variabilitas koefisien gaya dalam rekaman gelombang tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa CD dan CM adalah konstan untuk gelombang individu dan variabilitas mereka dapat diperkirakan dengan menganalisis gelombang individu secara terpisah dalam rekaman gelombang tertentu. Penerapan pendekatan ini didasarkan pada pembagian catatan elevasi permukaan air menjadi sejumlah gelombang tergantung pada periode penyeberangan ke atas atau ke bawah, dan penyelesaian setiap gelombang secara individu dengan gaya terukur yang sesuai. Ketika kinematika konsisten dengan teori gelombang tidak beraturan atau diukur secara langsung, maka gaya gelombang kuadrat terkecil yang sesuai diterapkan untuk setiap bagian dari deret waktu yang sesuai dengan gelombang individu. Yang ketiga, kuadrat terkecil sesuai dengan domain waktu gaya atau LSTD. Yang keempat, kuadrat terkecil cocok dengan spektrum gaya atau LSFS. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara ahli. Kemudian selanjutnya bagian kesimpulan akan disampaikan oleh saudara Wahyu. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, di penelitian ini menyelidiki dampak dari beberapa pendekatan kalibrasi yang digunakan untuk prediksi konvensi gaya Morrison untuk silinder vertikal tetap. Pendekatan ini diterapkan pada 4 pengujian gelombang tidak beraturan yang diklarifikasikan ke dalam 2 kelompok, di mana 2 diameter dipertimbangkan di masing-masing kelompok. Konvensi konstan diperkirakan dengan mengadopsi LSTD, LSFS, metode momen konvensional, dan metode momen yang lebih rendah. Variabilitas konvensi pada pengujian sebelumnya diperiksa dengan menerapkan LSTD di bawah pendekatan WBW. Refleksi pada gaya total dibahas melalui perbandingan, yaitu diantaranya yang A, gaya predikat dan eksperimental dalam domain waktu, dan yang B, spektrum frekuensi gaya, prediksi, dan eksperimental. Dan yang terakhir, C, distribusi probabilitas dari nilai ekstrim dan prediksi dan kekuatan eksperimental. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih saudara Wahyu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.